Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, ini lanjutan dari yang tadi ya, karena memang kuliah kita sistemnya atau jamnya memang lanjut, jadi tapi saya pisah untuk videonya. Kalau tadi sudah bisa teman-teman akses advokasi promkesnya, kemudian yang kali ini kita akan belajar tentang pemasaran sosial. Baik, jadi masih berlanjut dari materi yang sebelumnya, masih sekitar awal pengantar tentang promosi, mohon maaf, pemasaran sosial. Jadi pertemuan kali ini kita coba belajar tentang pemasaran sosial dan promosi kesehatan. Jadi berkaitan nggak sih promosi itu dengan pemasaran sosial? Nah, kita akan belajar hari ini tentang itu. Baik, teman-teman sekalian, ini adalah topiknya. Jadi tentang pemasaran sosial dan promosi kesehatan. Oke, kita lihat di sini bahwasanya apa sih tujuan utama dari sebuah kegiatan promosi kesehatan atau edukasi sebuah informasi kesehatan, yaitu yang di sini yang menjadi penting adalah kita pengennya ada perubahan perilaku. Nah, dan perubahan perilaku ini didukung dari sebuah kegiatan namanya promosi kesehatan atau perilaku mempunyai kontribusi yang signifikan dalam menentukan satu kesehatan masyarakat. Nah, bagaimana seseorang berperilaku bisa menjadi perilaku yang baik? Nah, selain dari promosi kesehatan, ada namanya bagaimana kita memasarkan informasi tersebut. Makanya kita belajar tentang pemasaran sosial. Oke. Nah, ini apa itu pemasaran sosial? Mungkin teman-teman sudah dapat materi sebelumnya di apa namanya di pekan kemarin ya. Jadi kalau teman-teman baca pengantar tentang pemasaran sosial, nah di sini kita review lagi, yaitu aplikasi atau penerapan teknik dan strategi pemasaran komersil melalui tahapan analisis, perencanaan, dan seterusnya. Artinya di sini memang bagaimana kita memasarkan sebuah informasi atau menyebarluaskan sebuah informasi, dan terutama kalau kita berbicara di bidang kesehatan pastilah informasi kaitannya dengan kesehatan seperti itu. Nah, di sini ada penjelasan yang lain. Penerapan atau teknik pemasaran untuk menghasilkan manfaat sosial. Jadi bukan semata-mata hanya memasarkan saja atau menginformasikan saja, tapi di situ harapannya menghasilkan sebuah manfaat uh, sosial atau manfaat yang bisa diterima oleh banyak orang. Nah, contohnya program imunisasi yang di sini yang ditawarkan adalah perlindungan terhadap penyakit campak. Maka orang tua yang mengukur dan membandingkan biaya dan keuntungan sebuah produk serta menentukan pilihan setuju atau tidak setuju memilih perilaku membeli imunisasi. Artinya di sini ketika program imunisasi itu akan dilakukan, maka cara mempromosikannya atau memasarkannya ya tadi membuat orang akhirnya berperilaku menimbang, kalau tidak diimunisasi, kalau anak saya sakit, biaya pengobatannya mungkin jauh lebih mahal daripada sudah melakukan imunisasi terlebih dahulu, sehingga kedepannya anak tidak terkena satu penyakit tertentu seperti itu. Sehingga kesuksesannya diukur melalui jumlah cakupan orang yang telah diimunisasi. Artinya di sini bagaimana kita membuat orang menentukan satu pilihannya. Kemudian tujuannya ini ada banyak sekali. Silakan teman-teman bisa dibaca-baca sendiri. Jadi memang yang terpenting adalah bagaimana yang kaitannya dengan upaya promosi kesehatan itu informasi yang ingin disampaikan bisa diterima dengan baik dan tujuannya adalah perubahan perilaku yang lebih baik. Kemudian ini manfaatnya dalam promosi kesehatan. Jadi perilaku apa namanya di sini juga bisa menjadi salah satu cara, ini di poin keempat, meluruskan atau mengatasi rumor yang terlanjur beredar di masyarakat terkait dengan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Seperti itu. Jadi
Mohon maaf ada kesalahan teknis. Oke. Ini di poin keempat, meluruskan atau mengatasi rumor yang terlanjur beredar di masyarakat dengan pentingnya perilaku. Artinya informasi-informasi yang beredar di sekitar kita kadang sudah mengakar, jadi pada informasi tersebut masih belum betul, tapi sudah banyak yang melakukan. Padahal itu kaitannya kesehatan. Misalkan banyak hal kaitannya nanti kepercayaan atau kebudayaan, kebiasaan seperti itu. Nah, tugasnya kita adalah bagaimana menyampaikan informasi yang baik, nah, agar masyarakat bisa berperilaku yang sehat. Nah, tantangannya biasanya produk yang ditawarkan bukan hal yang dibutuhkan. Artinya bisa jadi ketika kita memasarkan satu produk kesehatan atau program kesehatan, itu biasanya masyarakat tidak butuh dengan itu. Karena mungkin apalagi di era sekarang, masyarakat lebih membutuhkan bagaimana bisa menjalani hari-harinya atau kebutuhan pokoknya itu bisa terpenuhi daripada program-program kesehatan. Merupakan isu yang sensitif, jadi bisa jadi misalkan kita menyampaikan, kalau saya di pengalaman saya itu di bidang HIV, ketika kita menyampaikan satu informasi kaitannya pencegahan HIV seperti itu adalah hal yang beberapa tempat menganggap itu adalah hal yang sensitif, hal yang tabu untuk dibicarakan. Padahal memang untuk penularannya sudah menjalar atau menginfeksi banyak orang. Kemudian keuntungan atau benefit yang akan diperoleh tidak jelas. Jadi masyarakat mungkin ketika ditawarkan satu produk tertentu atau program tertentu, ya mereka satu itu bukan yang dibutuhkan, kedua bisa jadi manfaatnya ya nggak jelas, jadi mereka tidak cukup tertarik untuk melakukan itu, yang sebenarnya sulit untuk divisualisasikan karena produk tidak nyata atau intangible. Ya, jadi bagaimana misalkan kita melakukan sebuah pemasaran yang berbentuk program atau produk tapi tidak ada bentuk nyatanya, biasanya masyarakat ngapain sih melakukan itu, jadi rasa untuk bisa melaksanakan apa yang kita promosikan akhirnya tidak tercapai. Faktor yang lain, perubahan itu membutuhkan yang lama, jadi tidak bisa sekali promosi akhirnya berubah perilaku yang dari kurang baik menjadi baik, tapi butuh berkali-kali promosi. Kemudian ya tadi yang saya sampaikan, ada konflik budaya di sana, kemudian ada pengamatan publik, ada keterbatasan dana, dan seterusnya. Artinya di sini banyak hal yang harus kita antisipasi, atau tantangan ini, kondisi yang demikian ini, dari yang tadi di slide sebelumnya, tantangan ini harus kita atasi bersama sehingga proses pemasaran kita jauh lebih bisa berhasilnya. Kalau kita mengabaikan tantangan-tantangan ini, biasanya dalam proses nantinya ya ada yang tidak sukses lah, pemasarannya akhirnya berakhir sia-sia, hanya pemborosan dana dan lain sebagainya. Seperti itu. Di sini bisa jadi tidak adanya perhatian atau minat terhadap perilaku baru. Nah, dari ketidaktahuan, dianggap tidak sesuai atau tidak relevan, tidak sesuai dengan nilai. Nah, ini kita harus punya strateginya. Misalkan ketidaktahuan, ya kita harus buat penyadarannya atau kita beri informasi yang bagus. Kemudian dianggap tidak relevan, kita harus bisa bagaimana caranya membangkitkan minat mereka untuk melakukan satu hal yang kita promosikan. Kemudian tidak sesuai dengan nilai prinsip, maka ya kita harus merubah nilai yang menghambat tadi. Artinya bagaimana sudut pandang seseorang itu harus bisa kita rubah dari yang kurang sesuai menjadi sesuai. Nah, maka di sini dibutuhkan sebuah strategi yang namanya pemasaran sosial tadi. Nah, ini adalah bagian, kalau teman-teman nanti sambil baca slide-nya, teman-teman bisa nantinya ketika melakukan sebuah kegiatan pemasaran sosial, hal apa ketika ditemui tantangan di lapangan, maka itulah yang harus dilakukan. Contoh, misalnya di sini kita baca bersama ya. Ini tidak berperilaku yang dianjurkan. Nah, kita tanya masyarakatnya atau kita analisis, sudah tahu tentang perubahan perilaku tersebut belum?
Kalau ternyata belum, ya kita beri informasi sehingga menjadi tahu. Kalau sudah tahu, bisa nggak ngelakuin masyarakatnya itu? Tidak. Kalau nggak bisa ya berarti di sini tidak ada kemampuan. Nah, artinya mungkin banyak faktor yang sehingga mereka tidak melakukan, tidak bisa melakukannya. Kalau bisa, tapi tidak mau melakukan, berarti tidak ada kemauan. Nah, bisa dipahami ya. Di sini kalau bisa melakukan nggak? Bisa. Cuma ya nggak mampu aja. Kalau di sini bisa, tapi nggak mau ngelakuin. Nah, kalau terjadi dua hal ini, maka bagiannya terasa ini. Kalau nggak mau, dia merasa kerugian enggak? Nah, dia merasa bagaimana? Tidak menunjukkan hasil secara langsung, terasa lebih menguntungkan bila tidak melakukan dan lain sebagainya. Di sini sampai apa yang harus kita lakukan. Di sini pun sama, tidak ada kemampuan. Pernah coba enggak? Oh, belum. Berarti kasih pelatihan gimana caranya dia bisa mampu untuk melakukan. Pernah coba, pernah, tapi dilakukan dengan cara yang tepat belum. Kalau sudah, maka kita analisisnya sampai ke tahap mau seperti itu dan seterusnya. Ini artinya bagian di mana kalau teman-teman melakukan sebuah pemasaran sosial, inilah analisis yang harus dilakukan di awal. Jadi jangan serta-merta konsep misalkan kita melakukan satu pemasaran sosial di daerah A, itu caranya sama dengan misalkan kita melakukan kegiatan yang lain di tempat lain, misalkan B dan lain sebagainya. Karena pastilah karakternya akan berbeda. Nah, ini elemen-elemen yang penting di sini ada. Nanti kita akan belajar di pemasaran sosial. Insya Allah nanti kita akan belajar ada namanya STP, Segmentation, Targeting, dan Positioning. Kemudian ada lagi tentang diferensi, ada marketing dan penjualan. Jadi inilah faktor-faktor atau elemen yang sangat penting dan harus bisa dianalisis oleh teman-teman sebelum melakukan pemasaran sosial. Nah, ketika awal melakukan pemasaran sosial, maka segmentasinya harus jelas, sasarannya harus jelas. Siapa sih kita, targetnya siapa sih, segmentasinya apa, seperti itu kan. Kemudian menetapkan targetnya siapa, informasinya siapa. Kemudian tadi positioning. Nah, nanti kita akan bahas lebih detailnya 3 poin ini, ada penjelasan lebih detailnya insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, ini faktor penentu pemasaran sosial. Yang pertama ada manajemennya, jadi tidak serta-merta langsung dilakukan, ada manajemennya, ada isi pesannya, ada segmentasi konsumen, dan lain sebagainya. Ada biaya, ada saluran komunikasi, dan evaluasinya. Nah, perubahan yang diharapkan apa dari pemasaran sosial? Ada perubahan kognitif, ada perubahan perilaku. Kognitif itu setelah pemberian informasi secara terus-menerus, maka kelompok sasaran tersebut paham dan mengganti konsepnya yang selama ini keliru diganti dengan konsep baru. Artinya lebih bagaimana cara berpikir masyarakat tadi. Kemudian ada yang perilaku. Perubahan perilaku dipengaruhi oleh interest atau ketujuan dari individu dan kemauan individu tersebut untuk mengimplementasikan pengetahuannya. Harapannya apa? Yang pertama dari pemasaran sosial itu berubah cara pandangnya dulu, kognitifnya dulu, berubah dari yang belum betul menjadi betul, dan setelah betul mau melakukannya, akhirnya menjadi perilaku yang baik seperti itu. Nah, perubahan yang diharapkan dari pemasaran sosial ini adalah perubahan nilai. Perubahan yang paling diharapkan dari perubahan perilaku karena individu tersebut tidak akan kembali ke perilaku lama yang telah diikuti. Artinya setelah melakukan tadi ya, kognitifnya, kemudian perilakunya, setelah melakukan perubahan perilaku, harapannya dia memahami konsep atau nilai yang dia dapatkan. Oh iya ya, ternyata setelah melakukan perilaku yang baru ini, manfaat untuk saya jauh lebih besar. Sehingga dia tidak kembali melakukan perilaku yang sama. Yang sudah dilakukan di sebelumnya. Itu. Nah, ini ada contoh intervensi pada program, misalkan ini di keluarga bencana ya. Ada aspek sosial atau isu sosialnya dari pendekatan teknologi, ekonomi, edukasi, dan hukum. Kependudukan tinggi, angka kelahirannya. Jadi kalau misalkan teknologi ada variasi alat kontrasepsi, makanya di pemasaran sosial itu adalah juga menemukan bagaimana pendekatan yang harus kita lakukan. Makanya di KB keluarga berencana
alat KB-nya tidak hanya alat kontrasepsi yang berbentuk kondom, berbentuk misalkan IUD dan lain sebagainya, sehingga masyarakat bisa lebih banyak memilih. Kemudian pendekatan ekonominya bagaimana sehingga target pemasaran sosial itu bisa diterima lebih baik. Ya ini, pil KB-nya kita berikan gratis misalkan. Kemudian misalkan mau pakai akseptor KB diberikan kredit, bisa nyicil. Artinya membuat masyarakat mau bergerak untuk melakukan KB. Kemudian edukasi biar tadi terjadi perubahan kognitif, ya kita lakukan penyuluhan, brosur, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pendekatan hukumnya, ya tadi, mungkin teman-teman kalau orang tuanya ada yang pegawai negeri bisa ditanyakan, biasanya tunjangan anak itu hanya diberikan untuk 2 anak saja. Anak ketiga tidak diberi. Itu adalah salah satu cara di mana untuk mensukseskan program kami. Gitu. Nah, ini kita ada beberapa contoh media. Di sini ya beberapa media ini poster kartun ya. Jadi ini nanti kita akan belajar tentang segmentasi, belajar tentang target dan positioning. Jadi di sini nanti sebetulnya membuat media pun kita berkaitan dengan mata kuliah pengembangan media prokes juga. Jadi membuat medianya itu berdasarkan analisis sebelumnya. Jadi kita belajar itu dari advokasi, pemasaran sosial sampai dengan pembuatan media itu sebetulnya saling bersinggungan, saling berhubung. Jadi satu sama lain itu saling terikat. Jadi kalau teman-teman mempelajari ini secara baik, nanti ketika membuat toolsnya atau medianya itu juga akan lebih tepat sasaran seperti itu. Ini beberapa contoh yang ada. Nah, di sini branding di tempat-tempat umum. Mungkin di sini teman-teman sering melihat iklan di di TV ya, tapi mungkin jamnya udah jam di atas jam 10 malam itu ada iklan-iklan rokok tapi tidak menampilkan rokok, tapi tidak menampilkan perilaku rokok. Karena apa? Iklan rokok itu lebih kepada menunjukkan nilai dari ketika mau merokok. Jadi yang sifatnya pemberani, sifatnya bekerja keras dan sebagainya. Nah, di sini uh, biasanya produk-produk rokok itu ya tidak menampilkan perilaku merokoknya. Ya karena itu tadi, bagaimana orang akhirnya memiliki cara pandang, oh dengan kerokok itu akhirnya bisa lebih pede dan lain sebagainya. Itu mereka juga melakukan pemasaran sosial, tapi bidangnya adalah produknya mereka. Nah, ada lagi melalui film. Ini ada satu contoh film Virgin, atau banyak sebetulnya film yang kaitannya dengan kesehatan. Di sana informasi-informasi kesehatan juga disampaikan dalam film tersebut. Kalau teman-teman beberapa film di Indonesia juga ya tadi ada unsur-unsur yang bisa kita pelajari sebagai bahan diskusi di topik-topik kesehatan. Nah, contoh di film ini, di sana juga disampaikan tentang kesehatan seksual, reproduksi, kehamilan, dan lain sebagainya. Nah, pembuatan film ini buat apa? Perubahan perilakunya seperti apa? Atau mungkin yang terbaru kalau tidak salah, itu ada 2 garis biru kalau nggak salah ya, atau yang sejenisnya. Itu sebetulnya satu sisi memang menjadi hal yang eh, banyak pembahasan, tapi dari segi kesehatan, ya tadi perilaku kesehatan reproduksi itu harus diperhatikan. Di mana usia ketika sudah yang perempuan sudah mengalami menstruasi dan lelaki sudah mengalami mimpi basah, maka keduanya ketika melakukan hubungan seksual bisa beresiko untuk terjadinya kehamilan. Artinya seperti itu. Jadi banyak pesan yang disampaikan. Kemudian poster tadi seperti yang di atas, pesan yang dijual apa sih? Tujuannya bagaimana, segmentasinya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi ketika membuat pun juga harus dianalisa seperti ini. Di alat transportasi juga ada beberapa informasi seperti itu. Jadi sehingga pesan-pesannya bisa disampaikan untuk halayak umum atau masyarakat yang lebih luas. Nah, ini pemasaran sosial yang seperti kita sampaikan di pertemuan itu ya, di pengembangan media Prompes. Nah, ada yang berbentuk pesan di
kelas ataupun lain sebagainya. Kemudian ada kemarin waktu rame-ramenya untuk bagaimana kita mengurangi plastik seperti itu. Nah, kita bisa kampanyenya atau pemasaran sosialnya melalui program seperti ini. Nah, ini ada klinik berhenti merokok. Jadi di beberapa tempat memang mempromosikan bagaimana menawarkan untuk bisa berhenti merokok. Gitu. Oke, seperti itu tentang materi pertemuan ini yang pemasaran sosial. Jadi saya harapkan juga untuk pemasaran sosial nantinya kita lebih banyak materi seperti yang kita share. Tetapi khusus pemasaran sosial saya sampaikan di pertemuan ini terlebih dahulu. Jadi kedepannya di mid semester pertama ini nanti lebih banyak pengantar tentang pemasaran sosial dengan saya. Nah, mid semester kedua atau tengah semester ke akhir itu saya akan menerapkan sistem namanya Student Learning Center atau SLC. Jadi bagaimana proses pembelajarannya adalah dari mahasiswa untuk mahasiswa, kembali ke mahasiswa. Jadi teman-teman membuat slide tentang topik yang nanti sudah saya tentukan, yang sebelumnya nanti saya minta penanggung jawab mata kuliah pemasaran sosial untuk bisa membagi beberapa kelompok. Nanti saya sudah menyiapkan topiknya seperti itu. Nah, silahkan di kelompok tersebut sharing melalui banyak media ya, sekalipun belum bisa bertatap langsung atau bertemu langsung, bisa diskusi, kemudian nanti dipresentasikan. Nah, saya nanti bertugas untuk bisa menengahi jikalau ada diskusi atau pembahasan yang mungkin sekiranya butuh pembahasan lebih lanjut. Seperti itu. Jadi nanti di pemasaran sosial di tengah semester akhir, teman-teman nanti berdiskusi berdasarkan topik yang sudah saya buat nantinya. Jadi teman-teman tidak usah buru-buru nanya topiknya tentang apa saja. Jadi ini semester awal kita sharing atau belajar seperti ini dulu saja. Jadi pengantar pemasaran sosial sampai nantinya ada pembahasan yang dimana teman-teman berdiskusi, membuat sebuah presentasi dan dipresentasikan. Setelah itu nanti saya mencoba menengahi dalam diskusi yang ada. Jadi saya berikan informasi di sini biar teman-teman bisa lebih mempersiapkan nantinya. Jadi berapa kelompok yang akan dibagi ya nanti saya akan menghubungi PJ pemasaran sosial, tapi tidak dalam waktu dekat ini. Jadi dipersiapkan saja dulu kalau teman-teman nantinya akan ada presentasi jarak jauh seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Seperti pertemuan atau pekan kemarin ada yang tanya melalui open learning, dipersilahkan, atau melalui WA saya langsung dipersilahkan. Jadi kalau ada yang mau didiskusikan silakan disampaikan. Baik, seperti itu. Sekali lagi saya mohon maaf belum bisa bertatap langsung dalam waktu yang sama ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.